Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4, unsur-unsur bangun datar. Kita akan membahas soal ayo berlatih. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 170-173 untuk siswa kelas 3 SD. Nomor 1, nyatakan besar sudut yang ditunjukkan busur derajat. Yang A, sudut AOB. A pada angka 0 dan B menunjukkan angka 30, sehingga besar sudut AOB adalah 30 derajat. Yang B, sudut XOY menunjukkan angka 70, sehingga besar sudutnya adalah 70 derajat. Atau sudut YOX juga 70 derajat. C, besar sudut XOW di sini menunjukkan angka 90, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Atau sudut WOX adalah 90 derajat. D, sudut MON. M menunjukkan angka 120 derajat, maka besar sudut NOM juga 120 derajat. E, sudut POR. P menunjukkan angka 150, sehingga sudut POR adalah 150 derajat. Atau sudut ROP 150 derajat. Nomor 2, sebutkan sudut-sudutnya, tuliskan titik sudut dan kakinya. Yang A, titik sudut yaitu Y, kaki sudut YX dan YZ. Maka sudut ini disebut dengan sudut XYZ atau sudut ZYX. Yang B, titik sudutnya adalah O, kaki sudutnya ON, OM. Sudut ini disebut dengan sudut NOM atau sudut MON. C, titik sudutnya adalah O, kaki sudutnya adalah OK dan OL. Sudut ini disebut dengan sudut KOL atau LON. D, titik sudutnya adalah B, kaki sudutnya BA dan BC. Maka sudut ini disebut dengan sudut ABC atau CBA. Yang E, titik sudutnya adalah O, kaki sudutnya OC, OD. Maka sudut ini disebut dengan sudut COD atau DOC. Yang F, titik sudutnya adalah Q, kaki sudutnya QP dan QR. Sudut ini disebut dengan sudut PQR atau RQP. Nomor 3, sebutkan nama sudut-sudut berikut. Tuliskan ukuran dan jenisnya. Yang A, sudut ini disebut dengan sudut PQR atau sudut RQP. Besarnya sama. Untuk menentukan besar sudut, kita harus menggunakan busur derajat. Kita letakkan seperti ini. R pada angka 0, P menunjukkan 35 derajat. Maka besar sudut RQP juga 35 derajat. Karena 35 kurang dari 90, maka disebut dengan sudut lancip. Yang B, sudut ini disebut dengan sudut RST atau sudut TSR. Besarnya sama. Untuk mengukur besarnya, kita menggunakan busur derajat. T, ST pada angka 0 dan SR pada angka 90. Maka besar sudut ini adalah 90 derajat. Sehingga sudut ini disebut dengan sudut siku-siku.
C. Sudut ini disebut dengan sudut MON atau sudut NOM. Besarnya sama. Kita menggunakan busur derajat, kita letakkan seperti ini. ON pada angka 0 dan OM pada angka 120. Maka besarnya 120 derajat. Karena lebih dari 90, maka disebut dengan sudut tumpul. D. Sudut ini disebut dengan sudut AOB atau sudut BOA. Tanpa menggunakan busur, ini disebut dengan sudut lurus, besarnya yaitu 180 derajat. Kalau menggunakan busur, maka terletak pada garis 0 sampai 180. Maka sudut ini disebut dengan sudut lurus. E. Sudut ini disebut dengan sudut KLM atau sudut MLK. Untuk mengukur besar sudutnya, karena yang diminta adalah sudut yang besar ini, kita ukur besar sudut KLM dengan menggunakan busur, misalkan setengah seperti ini. Besar busur ini 180 derajat. Kita ukur sudut yang di dalam terlebih dahulu atau sudut yang kecil. Di sini angka 0 dan ini menunjukkan angka 100. Sehingga yang di belakang adalah 360 dikurangi 100 sama dengan 260 derajat. Maka besar sudut KLM atau MLK ini 260 derajat. Sudut ini disebut dengan sudut refleks. F. Sudut ini disebut dengan sudut EFG atau sudut GFE. Besar sudut ini yang dicari, kita menggunakan busur, kita letakkan seperti ini. FG pada angka 0 dan FE pada angka 140. Maka besar sudutnya adalah 140 derajat. Karena lebih dari 90, maka disebut dengan sudut tumpul. Nomor 4, gambarlah sudut-sudut berikut menggunakan busur derajat di buku latihan kalian. Yang A, 30 derajat. Kita buat garis terlebih dahulu, kita letakkan busur di sini. Salah satu ujung pada garis ini diletakkan pada titik pusat busur dan yang lain pada angka 0. Kita cari angka 30, berarti angka yang ada di dalam ini adalah angka 30, kita beri tanda, kita tarik sebuah garis, maka besar sudut ini adalah 30 derajat. Yang B, 70. Kita buat garis, kita letakkan busur, dan kita cari angka 70. Ini angka 70, kita beri tanda, dan kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 70 derajat. C, 90 derajat. Kita buat garis, kita letakkan sebuah busur, kita cari angka 90. Kita beri tanda, kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 90 derajat. D, 135. Kita buat garis seperti ini, kita letakkan busur, kita cari angka 135. Ini angka 0. Di sini angka 130. Kita lebihi 5 strip. Kita beri tanda, kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 135 derajat. E, 45 derajat. Kita buat garis, kita letakkan busur, kita cari angka 40. Di sini angka 45. Kita beri tanda, kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 45 derajat. Yang F, 80. Kita buat garis, kita letakkan busur. Di sini angka 80. Kita beri tanda, kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 80 derajat. G, 100. Kita buat garis, kita letakkan sebuah busur.
Kita cari angka 100. Ini angka 100, kita beri tanda. Kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 100 derajat. Yang H, 120 derajat. Kita buat garis, kita letakkan busur, kita cari angka 120. Kita beri tanda, kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 120 derajat. Yang I, 150 derajat. Kita buat garis, kita letakkan sebuah busur, di sini angka 150. Kita beri tanda, dan kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 150 derajat. Yang J, 165. Kita buat garis, kita letakkan busur, kita cari angka 160. Kita lebihkan 5, kita beri tanda di sini, kita tarik sebuah garis. Maka besar sudut ini adalah 165 derajat. Nomor 5, kelompokkan sudut-sudut berikut ini sebagai sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Kita kelompokkan sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks. Yang A, 120. Karena lebih dari 90 dan kurang dari 180, maka ini sudut tumpul. Yang B, 90 derajat. Maka ini sudut siku-siku. C, 180 derajat. Ini disebut dengan sudut lurus. D, 270. Karena lebih dari 180, maka ini disebut dengan sudut refleks. E, 70. Karena kurang dari 90, maka disebut dengan sudut lancip. F, 100. Karena lebih dari 90, maka disebut dengan sudut tumpul. G, 90. Maka disebut dengan sudut siku-siku. H, 130. Karena lebih dari 90, maka disebut dengan sudut tumpul. I, 200. Karena lebih dari 180, maka disebut dengan sudut refleks. J, 89. Karena kurang dari 90, maka disebut dengan sudut lancip. K, 150. Karena kurang dari 180 dan lebih dari 90, maka disebut dengan sudut tumpul. L, 225. Karena lebih dari 180, maka disebut dengan sudut refleks. Demikian pembahasan soal Ayo Berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.